Yuk main kembali lagi di acara Hanan Keliling Indonesia. Halo Sobat Traveler, kali ini Sobat Traveler akan diajak berwisata ke pulau non-eksotis, Pulau Pahawang, Lampung, tepatnya di Kabupaten Pesawaran. Aksesnya mudah menjadi faktor pendukung utama popularitas Pulau Pahawang di kalangan wisatawan domestik maupun mancanegara. Buat kalian yang dari arah Pulau Jawa, dapat menyeberang melalui Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni. Dilanjutkan perjalanan darat via jalan tol atau via jalan lintas timur. Kalian juga bisa melalui jalan Trans Sumatera menuju Pulau Pahawang dengan jarak tempuh 3 hingga 4 jam. Tibanya di Pelabuhan Bakauheni, Sobat Traveler akan disuguhi pemandangan alam dan menara Siger yang menjadi ciri khas Provinsi Lampung. Buat kalian yang belum tahu, Menara Siger merupakan titik nolnya Sumatera loh. Dari pusat kota Bandar Lampung, jika Sobat Traveler menggunakan kendaraan pribadi, kalian bisa langsung menuju ke arah Desa Ketapang. Dan jika menggunakan kendaraan umum, kalian bisa memilih angkot atau minibus menuju arah Padang Cermin, lalu dilanjutkan menuju Desa Ketapang. Sobat Traveler juga bisa melalui jalur udara hingga tiba di Bandara Internasional Raden Inten II, Meranti, Lampung Selatan. Selanjutnya, kalian bisa melanjutkan perjalanan darat dari bandara dengan jarak tempuh kurang dari 2 jam saja. Sesampainya di dermaga Ketapang, kalian hanya tinggal melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kapal motor berkapasitas 12 hingga 15 orang. Perjalanan akan memakan waktu 30 menit menuju Pulau Pahawang dengan biaya sewa perahu berkisar antara 300 hingga 500 ribu. Pulau Pahawang merupakan kawasan pesisir yang terdiri dari laut, pantai, rawa, daratan, dan daerah perbukitan, serta termasuk bagian pulau-pulau kecil yang ada di kawasan Teluk Lampung. Pulau Pahawang Lampung kini menjadi destinasi wisata kekinian yang populer di mata para traveler, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Pulau Pahawang terbagi menjadi 2, Pulau Pahawang Besar dan Pulau Pahawang Kecil. Selamat datang di Pulau Pahawang. Jika beruntung, kalian akan disambut oleh seni tari khas Lampung, lengkap dengan atribut pakaian dan aksesoris Lampung. Pulau Pahawang Besar, pulau yang telah berpenghuni, sedangkan Pulau Pahawang Kecil tidak berpenghuni, dan kalian bisa menjelajahi keindahan alamnya. Sesampainya di Pulau Pahawang Lampung, wisatawan akan disuguhkan dengan pemandangan yang benar-benar memukau. Pepohonannya hijau dan rindang, pasir pantainya yang terkenal bersih dan putih, serta air lautnya yang bening. Wisatawan tidak dikenakan biaya tiket masuk di pulau ini. Namun, Sobat Traveler harus merogoh kocek untuk perahu yang disewa, wahana laut, dan untuk biaya penginapan. Untuk biaya penginapan yang mengapung di atas permukaan laut, wisatawan dikenakan biaya mulai dari 1,7 juta hingga 3 juta per malam, lengkap dengan fasilitas AC, dispenser, water heater, dan sarapan pagi. Dan tentunya menyajikan panorama laut nan indah, diiringi keindahan sunrise dan sunset yang menawan. Salah satu penginapan yang mengapung di atas permukaan laut yaitu Andreas Resort. Tak jarang oleh para wisatawan, villa tengah laut ini disebut sebagai Maldivnya Lampung. Buruan susun jadwal kalian untuk trip selanjutnya ke sini ya.
trip keliling Pulau Pahawang dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, biaya yang dipatok sebesar 30.000 per orang. Namun, kalian juga bisa menyewa satu perahu untuk rombongan dengan biaya 400 hingga 500.000 rupiah. Dan untuk melihat keindahan bawah laut Pulau Pahawang, kalian dapat menjelajahi terumbu karang dan ekosistem bawah laut dengan aktivitas diving dan snorkeling. Wisatawan bisa menyewa peralatan dengan biaya terjangkau. Keindahan Pulau Pahawang kecil yang memiliki luas 13 hektar ini juga terdapat goa bawah laut dan kapal tenggelam yang sudah menjadi habitat kumpulan ikan nemo. Untuk wahana seperti diving dan snorkeling dapat disewa dengan harga mulai dari 50.000 per orang. Sobat traveler dijamin gak akan bosan deh, karena di sini juga terdapat wahana banana boat dan flying fish yang semakin menambah semarak liburan kalian dan keluarga. Untuk penginapan yang ada di darat dengan beragam fasilitas yang ditawarkan, kalian bisa memilih sesuai selera dan informasi yang sudah kalian dapatkan sebelumnya. Selain itu, kalian dan keluarga bisa menyewa villa yang ada di darat yang tidak kalah lengkap dengan fasilitas yang ditawarkan seperti AC, water heater, toilet yang bersih, sarapan pagi, dan tentunya akses yang dekat dengan minimarket, resto, dan berbagai jenis hiburan yang disediakan. Gimana? Penasaran kan buat datang dan berwisata di sini? Oke sobat traveler, sampai di sini dulu ya informasinya. Sampai jumpa lagi di info wisata selanjutnya.